Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, di pagi yang indah ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya ya. Meskipun lagi puasa, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Silakan dibuka buku tematiknya, tematik 2G subtema 4, pembelajaran 4, halaman 106. Nah, anak-anak, di pembelajaran 4 di sini ada ayo membaca. Coba diperhatikan. Nina bertemu dengan pengunjung lain di taman safari. Nina menyapa dan berkenalan dengan mereka. Ada Ujang yang berasal dari Garut, Slamet dari Yogyakarta, dan Bella dari Manado. Ujang berasal dari suku Sunda, Slamet berasal dari suku Jawa, Bella berasal dari suku Minahasa. Nah, mereka semua berasal dari suku yang berbeda. Meskipun berbeda, ya meskipun beda daerahnya. Di sini Ujang dari Garut, sukunya suku Sunda. Terus di sini Slamet dari Yogyakarta, sukunya suku Jawa. Terus di sini Bella dari Manado, sukunya suku Minahasa. Ya, walaupun mereka berbeda-beda daerahnya dan juga berbeda-beda sukunya, nah, kita sebaiknya harus tetap saling apa anak-anak? Harus tetap saling menghormati dan tetap bersikap ramah. Ketika kita memiliki teman yang berbeda suku, berbeda daerah, atau mungkin di situ berbeda kegemaran permainan dan lain-lain. Nah, kita supaya tetap saling menghormati, tetap harus menjaga sikap kita, ya, saling menyayangi, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh menghina, tidak boleh mengolok-olok dan lain sebagainya. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi, tetap bersikap sopan, bersikap ramah kepada siapa saja meskipun berbeda daerah, berbeda suku bangsa, dan di situ walaupun berbeda agama juga kita harus tetap saling menghormati, saling menyayangi, tidak boleh menghina atau mengejeknya ya anak-anak. Nah, di sini ada sebuah tabel anak-anak. Coba kalian tulis beberapa teman kalian yang ada di lingkungan rumah kalian aja ya. Karena kita tidak ketemu dengan teman sekelas ya. Jadi teman selingkungan lingkungan kalian aja. Misalkan di gang kalian punya 3 teman, 3 aja nggak apa-apa. Nah, kalian tulis di sini namanya, asal daerahnya dari mana, terus sukunya suku apa ya. Kalian tulis di sini. Nah, selanjutnya di halaman 107 di sini ada ayo menulis. Coba diperhatikan. Nina berkenalan dengan pengunjung lain di taman safari. Perhatikan percakapan mereka berikut. Nah, di sini Nina dan Bella sedang melakukan percakapan ya. Coba kita lihat kata Nina, "Hai, bolehkah aku berkenalan denganmu?" Kata Bella, "Tentu saja boleh. Namaku Bella. Siapa namamu?" Kata Nina, "Hai Bella, aku Nina." Kata Nina, "Hai Bella, aku Nina." Maaf ya. Kata Bella, "Senang berkenalan denganmu, Nina." Kata Nina, "Dari manakah asalmu, Bella?" Kata Bella, "Aku berasal dari Manado, Nin." Nah, coba buatlah percakapan lain yang memuat kata sapaan. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah kata sapaan ya. Di sini karena Ninanya belum kenal, dia menyapa Bella dengan kata sapaan hai. Nah, ini kata sapaannya hai. Bisa juga kata sapaan dengan nama orang ya anak-anak. Misalkan nama kita Anissa. "Anissa, mau kemana?" Misalkan seperti itu. Itu berarti kata sapaannya Anissa. Tapi kalau misalkan di situ kata sapaannya, "Halo,
mau kemana nih? Halo Nina, misalkan kayak gitu. Nah itu berarti halo gitu. Nah kalau misalkan pakai nama orang, Nina mau pergi kemana? Atau Bella mau pergi kemana? Nah itu juga bisa juga kata sapaannya Bella atau nama orang. Nah seperti itu ya anak-anak. Kata sapaan itu bisa nama orang, bisa juga hai, hello, dan lain sebagainya ya. Contoh di pembelajaran sebelumnya juga ada banyak ya kata sapaan yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nah di sini nanti tolong kalian buat satu kata sapaan ya, satu kalimat percakapan ya. Kalian buat kalimat percakapan ya. Satu kalimat percakapan ya di sini. Singkat saja, tidak perlu panjang ya. Nah, di sini juga ada contohnya nih. Hai, bolehkah aku berkenalan denganmu, teman? Tentu saja boleh, namaku Bella. Nah, ini hanya percakapan singkat ya. Kalian buat contoh percakapan singkatnya ya. Selanjutnya dibuka halaman 108. Di halaman 108 di sini ada ayo berhitung ya anak-anak. Coba diperhatikan. Banyak siswa yang ikut ke Taman Safari ada 30 orang. Yang ikut ke Taman Safari ada 30 orang. Ada 18 siswa putri dan 12 siswa putra. Bu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Banyak siswa di setiap kelompok sama ya. Ketika kita mau membaginya ya, di situ harus sama banyak atau sama besarnya ya. Nah, mula-mula seluruh siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Ini pertama, siswanya dibagi menjadi 2 kelompok ya anak-anak. Jadi ada 30 orang atau 30 siswa dibagi menjadi 2 kelompok ya. Di sini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok A dan kelompok B ya. Pecahannya ini karena dibagi menjadi 2, jadi di sini 30 dibagi menjadi 2 sama dengan berapa? Nah, kalian bisa mencarinya dengan pengurangan berulang ya, seperti semester 1 waktu itu ya. Jadi 30 dikurangin 2, dikurangin 2, dikurangin 2 dan seterusnya ya. Sampai 0 ya, sampai habis. Nah, nih. Jadi ini kan dibagi menjadi 2 bagian seperti pembelajaran kemarin ya. Ketika dibagi menjadi 2 bagian, jadi ini berarti menjadi pecahan 1/2 ya, dibagi menjadi 2 ya. Jadi 30 siswa itu dibagi menjadi 2 bagian. Kalian kurangi ya, 30 dibagi 2 kalian kurangi menggunakan pengurangan berulang sampai habis ya. Ya. Jadi masing-masing bagian atau setengah atau 1/2 bagian ini jumlahnya ada berapa anak-anak? Iya, jumlahnya ada 15 siswa ya. Ini ada 15, ini juga ada 15 ya. Jadi masing-masing bagian atau setengah bagiannya ini ada 15 siswa ya. 30 dibagi 2 dibagi menggunakan pengurangan berulang sampai habis ya. Ya, dapatnya 15. Ya anak-anak. Selanjutnya di sini bagaimana jika Bu Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok? Berarti di sini 30-nya dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Dapatnya berapa nih ya? Ketika dibagi menjadi 3 kelompok nih ya, dibagi menjadi 3 kelompok. 30 dibagi 3. 30 dikurangin 3, dikurangin 3, dikurangin 3 sampai habis ya. Terus setelah itu kalian hitung ada berapa? Ya, ada 10.
10. Jadi 30 dibagi 3 hasilnya 10 ya. Bisa juga kalian lihat di sini ya. 30 dibagi 3 ya. Sini lagi 30 dibagi 2 ya. Hasilnya 15 ya. Ini kalian bagi dulu ya. Jadi 30 dibagi 3 ya. Di sini karena dibagi menjadi 3 bagian sama besar atau sama banyak ya, berarti jumlah siswanya harus sama. Nggak boleh di sini 11, di sini 5, di sini 2, nggak boleh. Harus sama semua ya anak-anak ya. Jadi di sini anak-anaknya harus dibagi sama. Di sini kalian gambar ya nanti ya. Kalian misalkan ini kalian hitung nanti ya sampai ada 10 orang ya. Ini 5 ya. 5. Ini juga 5 ya. Jadi setiap kotaknya nanti diisi 10, 10, 10 ya. Sini kalian gambar orangnya. Nah, ini udah ya 10. Jadi ini ada 10 orang, 10 orang. Di sini sama ya. Ya, ini juga 10 ya. Jadi sama ya, dibagi sama besar atau sama semua ya, sama. Jadi tidak boleh besar sebelah. Jadi harus pembagiannya rata ya. Sama banyak atau sama besar ya. Jadi kelompok A ada 10 anak, kelompok B ada 10 anak, kelompok C juga ada 10 anak ya. Masing-masing bagian ini dinyatakan sebagai pecahan 1/3 ya, karena dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi 30 siswa dibagi menjadi 3 bagian ya. Dinyatakan sebagai pecahan 1/3. Jadi satu bagian ini dinyatakan menjadi pecahan 1/3 karena dibagi menjadi 3 bagian ya anak-anak. Kalian bisa mencarinya dengan pengurangan berulang ya. 30 dibagi 3, kalian 30 dikurangin 3, dikurangin 3, dikurangin 3, dikurangin 3 sampai habis, sampai 0 ya. 30 dikurangin 3 berapa? Nah, kayak gitu. Misalkan 27 dikurangin lagi 3. Kayak gitu sampai habis. Nah, nanti hasilnya dapat ya. Hasilnya yaitu 10. Setelah dapat dikurangin sampai 0, nanti kalian hitung ada berapa. Nah, maka itulah hasilnya. Mengerti ya anak-anak? Jadi di sini kalian tulis ya, setiap kelompok terdiri atas berapa anak-anak? Ya, terdiri atas 10 siswa. Jadi 1/3 bagian dari 30 adalah berapa? Ya, 1/3 bagian ya dari 30. Ini kalau dijumlahin semua kan ada 30. Tapi karena sudah dibagi menjadi 3 bagian, jadi masing-masing bagian adalah 10 ya anak-anak ya. Selanjutnya dilihat, ayo berlatih halaman 109 anak-anak. Buatlah kalimat menggunakan kata sapaan berikut. Nah, anak-anak, di sini ada A, B, dan C. Yang A kawan, yang B bu guru, yang C ujang. Kalian buat kalimat menggunakan kata sapaan ya. Ya. Yang nomor 2, berilah tanda checklist pada jawaban yang paling tepat ya. Di sini Beni mempunyai teman baru bernama Asep. Asep berasal dari Sunda. Nah, Asep berasal dari Sunda. Suku Sunda berasal dari daerah mana ya? Kira-kira suku Sunda berasal dari daerah mana? Daerah Manado, Jawa Barat, atau Papua? Nah, kalian checklist ya.
Jawaban yang benar yang mana? Kalian checklist. Sikapmu kepada tetangga baru yang berasal dari suku yang berbeda sebaiknya bagaimana? Nah, sikap kalian bagaimana sih ketika kita mempunyai tetangga atau teman atau saudara yang berbeda suku, berbeda asal daerahnya, kita harus bagaimana sikapnya? Nah, tadi teacher sudah membahas ya di awal pembelajaran tadi. Sebaiknya kita harus bagaimana? Kalian tulis di sini. Nomor 3, kerjakan soal cerita tentang pecahan berikut. Nah, anak-anak di sini ada sebuah soal cerita pecahan ya. Nah, yang A, di dalam kelas terdapat 16 siswa. Berapa banyak siswa dari 1/2 bagian siswa tersebut? Kalian bagi ya. Di sini ada 16 siswa. Di sini pecahannya dibagi menjadi 1/2 bagian. Berarti berapa? Iya, dibagi menjadi 2 ya. 16 dibagi 2. Kalian kurangi menggunakan pengurangan berulang ya. 16 dikurang 2 berapa? Terus sampai habis ya. Kalian kurangi sampai habis. Nanti hasilnya berapa bisa ketahuan. Seluruh siswanya ada 16 ya. Berarti nanti kalau enggak kalian buat, kan dibaginya 1/2 ya. Berarti dibagi menjadi 2 bagian ya. Nah, kalian buat kelompok seperti contoh ini ya. Nih, bisa juga nih. Ya. Jadi, nanti kalian buat kelompok seperti ini. Kalian bagi nih. Jadi 16 dibagi 2, kalian cari menggunakan pengurangan berulang sampai habis. Nah, nanti hasilnya akan ketemu ya. 16 dibagi 2 itu berapa? Bisa juga dibagi menjadi 2 kayak gini. Kalian tulis di sini gambar orangnya. Di sini tulis 1, di sini 1, di 2, di sini 2, kayak gitu. Sampai orangnya habis, 16 orang itu dibagi sampai habis, dibagi ke dalam 2 kelompok ini. Nah, yang B, banyak buku cerita di kelas ada 20 buah. Sebanyak 1/4 bagian buku sedang dibaca siswa. Nah, di sini ada 20 buah buku ya, buku cerita. Di sini pecahannya berapa? 1/4 bagian. Berarti 20 dibagi 4 ya. 20 dibagi 4. Kalian cari menggunakan pengurangan berulang ya anak-anak. 20 dikurang 4 berapa? Dikurangin lagi 4 berapa? Kayak gitu. Kalian kurangin sampai habis ya menggunakan pengurangan berulang. Nah, nanti akan ketahuan jadi berapa banyak buku yang dibaca siswa ya. Nanti akan ketahuan. Kalian bisa juga buat di sini kan pecahannya 1/4 ya. Berarti kalian buat 4 bagian ya. Dibagi menjadi 4 bagian. Gini ya. Nanti kalian isi masing-masing ada berapa siswa di dalam kotaknya ini atau di dalam kelompoknya ini ya. Seperti itu ya. Seperti kolom pada contoh halaman 108 ya. Mengerti ya anak-anak? Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga puasa Ramadan kita menjadi berkah. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, bantu orang tua kalian. Cukup sekian materi dari teacher. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.